Zaman prasejarah. Prasejarah adalah istilah yang digunakan untuk merujuk kepada masa di mana catatan sejarah tertulis belum tersedia. Zaman prasejarah dapat dikatakan bermula pada saat terbentuknya alam semesta, namun umumnya digunakan untuk mengacu kepada saat di mana kehidupan di muka bumi muncul. Zaman batu. Zaman batu terjadi sebelum logam dikenal dan alat-alat kebudayaan terbuat dari batu. Zaman batu ini diperiodisasikan lagi menjadi 4 zaman, antara lain Paleolitikum, Mesolitikum, Neolitikum, dan Megalitikum. Paleolitikum atau zaman batu tua. Disebut zaman batu tua karena alat-alat batu buatan manusia masih dikerjakan secara kasar dan tidak diasah. Zaman Mesolitikum atau zaman batu tengah. Pada zaman Mesolitikum di Indonesia, manusia hidup tidak jauh berbeda dengan zaman Paleolitikum, yaitu dengan berburu dan menangkap ikan. Namun, manusia pada masa itu juga mulai mempunyai tempat tinggal agak tetap dan bercocok tanam secara sederhana. Zaman Neolitikum atau zaman batu muda. Neolitikum adalah fase atau tingkat kebudayaan pada zaman prasejarah yang mempunyai ciri-ciri berupa unsur kebudayaan, seperti peralatan dari batu yang diasah, pertanian menetap, peternakan, dan pembuatan tembikar. Zaman Megalitikum atau zaman batu besar. Disebut zaman batu besar karena kebudayaan umumnya terbuat dari batu dalam berukuran besar. Zaman logam. Pada zaman logam, orang sudah dapat membuat alat-alat dari logam, di samping alat-alat dari batu. Orang sudah mengenal teknik melebur logam, mencetaknya menjadi alat-alat yang diinginkan. Pada zaman logam ini dibagi atas 3 bagian, yaitu zaman tembaga, zaman perunggu, dan zaman besi. Yang pertama, zaman tembaga. Pada zaman ini, orang menggunakan tembaga sebagai alat kebudayaan. Yang kedua, zaman perunggu. Pada zaman ini, orang sudah dapat mencampur tembaga dengan timah. Yang ketiga, zaman besi. Pada zaman ini, manusia telah dapat melebur besi untuk dituang menjadi alat-alat yang diinginkan. Manusia purba. Apa itu manusia purba? Manusia purba adalah jenis manusia yang hidup jauh sebelum dikenal tulisan. Lalu, bagaimana terungkapnya? Terungkapnya berasal dari fosil dan artefak. Fosil yaitu tulang belulang manusia maupun hewan dan tumbuhan yang telah membatu. Sedangkan artefak yaitu peralatan dan perlengkapan kehidupan manusia sebagai hasil dari kebudayaannya. Yang pertama, Meganthropus paleojavanicus ditemukan oleh von Coniswald di Sangiran, Lembah Bengawan, Solo. Selanjutnya, Pithecanthropus erectus ditemukan oleh Eugene de Bois pada tahun 1891 di Trinil, Jawa Tengah, berasal dari lapisan Pleistosen bawah dan tengah, ukurannya seperti manusia. Pithecanthropus mojokertenis ditemukan oleh von Coniswald di Pening, Mojokerto. Perkiraan hidup antara 2,5 sampai 2 juta tahun yang lalu. Pithecanthropus robustus ditemukan oleh Wilderdijk dan von Coniswald pada tahun 1939 di Trinil, Jawa Tengah. Homo sapiens ditemukan di Ngandong, Blora, di Sangiran, dan di Sambung Macan oleh Tihar, Opernurth, dan von Coniswald pada tahun 1931 sampai 1933. Diperkirakan hidup sekitar 900 hingga 300 ribu tahun yang lalu. Homo floresiensis. Homo ini memiliki keistimewaan karena tubuhnya yang kerdil. Ditemukan oleh seorang postur bernama Verhoeven pada tahun 1959 di Goa Liang, Bua Nanggarai, Flores.
Yang pertama, teori Brahmana. Teori ini berisi bahwa agama Hindu masuk ke Indonesia dibawa oleh kaum Brahmana, karena hanya kaum Brahmana lah yang berhak mempelajari dan mengerti isi kitab suci Weda. Yang selanjutnya, teori Ksatria. Teori ini berisi bahwa yang membawa agama Hindu ke Indonesia adalah kaum ksatria, karena adanya kekacauan politik di India, maka kaum ksatria yang kalah terdesak dan menyingkir ke Indonesia. Selanjutnya, teori Vaishya. Teori ini berisi bahwa agama Hindu masuk ke Indonesia dibawa oleh kaum pedagang yang datang untuk berdagang ke Indonesia. Selanjutnya, teori Sudra. Teori ini berisi bahwa agama Hindu masuk ke Indonesia dibawa oleh golongan Sudra. Selanjutnya, teori arus balik. Teori ini menekankan peranan bangsa Indonesia dalam proses penyebaran kebudayaan Hindu dan Buddha di Indonesia. Belanda mulai masuk ke Indonesia melalui jalur perdagangan yang pertama kali diinisiasi oleh Cornelia de Houtman pada tahun 1562. Ia berhasil menemukan dan membuka jalan dari Eropa menuju ke Nusantara yang disusul oleh negara lainnya, yaitu Prancis, Portugis, hingga Inggris. Belanda mulai mendirikan VOC, yang mana merupakan organisasi dagang untuk mengatur segala macam jual beli kekayaan Nusantara secara monopoli, sehingga merugikan petani yang mana merupakan penduduk pribumi. Semenjak VOC bangkrut, masuklah pemerintahan Inggris, Thomas Stamford Raffles, yang memerintah namun hanya dalam waktu singkat. Kemudian Indonesia kembali dikuasai oleh Belanda. Kemudian terjadi pemberontakan di Pulau Jawa yang dikenal pada tahun 1825 sampai 1830, yaitu Perang Diponegoro. Namun sayangnya peperangan ini belum menjadikan Indonesia bebas dari penjajahan Belanda, dikarenakan kalah strategi. Semakin lama, rakyat pribumi ingin lepas dari penjajahan Belanda karena beberapa sistemnya yang tidak masuk akal dan menyengsarakan seperti tanam paksa. Maka mulai berdirilah gerakan nasional pertama di tahun 1905, yaitu Serikat Dagang Islam yang kemudian disusul oleh Budi Utomo pada 1908. Hal tersebut kemudian memicu terjadinya penindasan oleh pihak Belanda dengan mengasingkan para pelajar dan pemimpin rakyat pribumi. Pada tahun 1940, Belanda mengalami serangan dari berbagai negara oposisinya, seperti Jerman dan Jepang, menjadikan kehilangan kekuasaan akan Indonesia pada tahun itu pula. Secara resmi, Jepang telah menguasai Indonesia sejak 8 Maret 1942, ketika Panglima Tertinggi Pemerintahan Hindia Belanda menyerah tanpa syarat di Kalijati, Bandung.
Jepang berhasil menduduki Hindia Belanda dengan tujuan untuk menguasai sumber-sumber alam, terutama minyak bumi, guna mendukung potensi perang Jepang serta mendukung industrinya. Jawa dijadikan sebagai pusat penyediaan seluruh operasi militer di Asia Tenggara, dan Sumatera menjadi sumber minyak utama. Amerika Serikat menjatuhkan bom atom di kota Hiroshima, Jepang pada 6 Agustus 1945. Berikutnya, pada 9 Agustus 1945, Amerika Serikat melakukan pengeboman lanjutan di kota Nagasaki, Jepang. Jepang mengabarkan bahwa pasukannya berada di ambang kekalahan. Jepang kemudian berjanji akan segera menghadiahkan kemerdekaan kepada Indonesia. Pada 15 Agustus 1945, Jepang menyatakan menyerah kepada sekutu. Setelah mendengar kabar menyerahnya Jepang, golongan muda Indonesia segera mendesak golongan tua untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Pada 14 Agustus 1945, golongan muda mendesak golongan tua untuk segera melangsungkan kemerdekaan. Namun menurut golongan tua, Indonesia harus memiliki strategi lebih matang untuk melangsungkan kemerdekaan. Akhirnya kelompok pemuda menculik Soekarno dan Hatta ke Rengas Dengklok, Karawang pada 16 Agustus 1945 pukul 3 dini hari. Mereka mendesak untuk mempercepat proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Lalu terjadilah kesepakatan antara golongan tua dan golongan muda tentang kapan proklamasi akan dilaksanakan. Setelah melakukan kesepakatan antara golongan muda dan tua, diadakanlah pertemuan PPKI di Rumah Laksamana Maida. Rapat tersebut bertujuan untuk merumuskan teks proklamasi yang dihadiri oleh pihak dari golongan tua dan golongan muda pada tanggal 16 Agustus 1945. Teks proklamasi itu diketik oleh Sayuti Malik. Perundingan antara golongan muda dan golongan tua dalam penyusunan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia berlangsung pukul 2 hingga 4 dini hari. Para penyusun teks proklamasi itu Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, dan Ahmad Subarjo. Konsep teks proklamasi ditulis oleh Insinyur Soekarno. Pagi harinya, 17 Agustus 1945, di kediaman Soekarno, Jalan Pegangsaan Timur 56, acara pembacaan proklamasi dimulai pada pukul 10 dengan pembacaan proklamasi oleh Soekarno. Kemudian, bendera merah putih yang telah dijahit oleh Ibu Fatmawati dikibarkan. Pada 18 Agustus 1945, PPKI mengambil keputusan mengesahkan dan menetapkan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai dasar negara Republik Indonesia. Dengan demikian terbentuklah pemerintahan Negara Kesatuan Indonesia yang berbentuk republik, dengan kedaulatan di tangan rakyat yang dilakukan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat. Setelah itu, Soekarno dan Muhammad Hatta terpilih atas usul dari Otto Iskandar-Dinata dan persetujuan dari PPKI sebagai Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia yang pertama. Presiden dan Wakil Presiden akan dibantu oleh sebuah komite nasional. Hutan di wilayah Indonesia adalah hutan terluas ketiga di dunia. Luas hutan Indonesia sekitar 99 juta hektar yang membentang dari Indonesia bagian barat sampai bagian timur. Sebagian besar wilayah Indonesia terdiri dari lautan. Lautan di wilayah Indonesia kaya berbagai jenis ikan. Sumber daya alam laut berupa biota laut, tambang minyak lepas pantai, dan pasir besi. Selanjutnya, minyak bumi. Minyak bumi masih sering digunakan sebagai bahan bakar pembangkit listrik di Indonesia. Perusahaan listrik negara sebagian menggunakan minyak bumi untuk menghasilkan listrik. Gas alam. Potensi gas alam di Indonesia sangat banyak. Diperkirakan cadangan gas alam di Indonesia sekitar 2,8 triliun meter kubik. Cadangan gas alam Indonesia 1,5% dari cadangan gas alam dunia.
Negara Indonesia adalah penghasil batu bara terbesar kelima di dunia. Indonesia menjadi negara pengekspor batu bara terbesar di dunia karena masih minimnya pemanfaatan batu bara di dalam negeri.